Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Iputu Kemal Primawiguna, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, peserta Latsar Kementerian ATR BPN Gelombang 2 Angkatan 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan learning journal dari 3 materi, yaitu akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, dan yang ketiga etika publik. Langsung saja, let's check it out. Learning Journal Akuntabilitas. Materi akuntabilitas terdapat 4 materi pokok. Yang pertama, konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Akuntabilitas adalah merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Terdapat 5 aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Fungsi utama akuntabilitas publik adalah yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dapat 5 dari tingkatan akuntabilitas itu. Yang pertama, akuntabilitas personal. Kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Keempat, akuntabilitas organisasi. Dan kelima, akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya, di mekanisme akuntabilitas terdapat 4 dimensi dari akuntabilitas itu sendiri. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Kedua, akuntabilitas proses. Ketiga, akuntabilitas program. Dan keempat, akuntabilitas kebijakan. Mekanisme dari akuntabilitas birokrasi Indonesia terdapat 3 mekanisme. Yang pertama, perencanaan strategis. Kedua, kontrak kerja. Yang ketiga, laporan kinerja. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks. Salah satunya adalah akuntabilitas dalam organisasi. Akuntabilitas dalam organisasi yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya negara. Keempat, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Kelima, konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam konflik taktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk menjadi PNS yang akuntabel, seorang PNS harus memiliki sifat transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku curang dan koruptif, dalam menggunakan sumber daya milik negara, tidak menggunakan data dan informasi pemerintah secara semena-mena, menghindari konflik kepentingan, dan terakhir adalah dapat mengambil keputusan yang akuntabel. Demikian learning journal materi akuntabilitas. Learning journal nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Terdapat 4 prinsip-prinsip nasionalisme.
Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan sepenanggungan. Keempat, bertempat tinggal dalam satu wilayah. Dan materi nasionalisme terdapat 4 materi pokok. Yang pertama, nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Ketiga, ASN sebagai pelayan rakyat. Keempat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Di sini, ASN bertindak sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. ASN sebagai pelayan rakyat. ASN sebagai pelayan rakyat hendaknya memiliki sifat yang pertama, bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai perekat maksudnya adalah ASN akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, negara, dan pemerintah. ASN sebagai pemersatu bangsa dan negara maksudnya adalah ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Sekian Learning Journal Nasionalisme. Learning Journal Etika Publik. Pada materi etika publik kali ini terdapat 3 materi pokok. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya. Yang ketiga, aktualisasi etika aparatur sipil negara. Apa itu etika? Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruknya, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Sedangkan pengertian kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Dalam memberikan pelayanan publik, seorang ASN harus memahami hal-hal yang terkandung di dalam kode etik aparatur negara dan nilai-nilai dasar etika publik. Dalam pelayanan sehari-hari, seorang ASN harus mengetahui seberapa pentingnya etika dalam urusan publik, penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan yang harus sejalan dengan norma etika, dan menghindari adanya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Contoh aktualisasi etika ASN dapat dilihat dari perbuatan seperti absensi di jari dan pemanfaatan fasilitas publik. Sekian Learning Journal Etika Publik. Demikian Learning Journal kali ini. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Merdeka!